nyatakan pribadimu dalam hidupku, yang ku dambakan menjadi seperti Kau, Yesus, di dalam perkataan, pikiran, perbuatan, yang ku rindu, yang ku rindukan hanya Kau, Yesus. Nyatakan pribadimu dalam hidupku, yang ku dambakan menjadi seperti Kau, Yesus, di dalam perkataan, pikiran, perbuatan, menjadi seperti Kau, Yesus, menjadi seperti Kau, Yesus, menjadi sempurna dalam seluruh hidupku, menjadi seperti Kau, menjadi seperti Kau, Yesus, menjadi seperti Kau, Yesus, menjadi sempurna dalam seluruh hidup, menjadi seperti Kau, oh, seperti Kau, Yesus, menjadi seperti Kau, Yesus, menjadi sempurna dalam seluruh hidupku. Bawa kami, Tuhan Yesus, semakin hari semakin sama seperti Tuhan, yang memiliki pribadi yang penuh kasih, yang begitu mengasihi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ajar kami lewat firman-Mu, Tuhan. Ajar kami, Bapa, biar kami semakin hari diperbarui, biar kami semakin hari semakin selaras dengan apa yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Tuhan Yesus, bersabdalah atas setiap kami. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa lagi di dalam perenungan intim dengan Allah. Pada hari ini, hari Rabu tanggal 7 Mei 2025, kita akan mendengarkan dan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan yang bertemakan tipu daya iblis. Pada perenungan hari ini yang berfokus dalam Kejadian 3 ayat 1 sampai yang ke-7. Dan pembacaan Alkitab kita dalam 1 tahun ini terdapat di dalam 2 Raja-Raja pasal 16 sampai pasal 17. Saya harap Bapak Ibu Saudara-saudari dapat membacanya terlebih dahulu. Saya akan bacakan dalam Kejadian 3 ayat yang ke-1, demikian firman Tuhan. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, "Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan?" Perenungan kita pada hari ini, Tuhan berfirman kepada Adam demikian,
Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi iblis memutarbalikkan firman Tuhan menjadi demikian. Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Dalam Kejadian 3 ayat yang ke-1. Kelanjutan firman Tuhan demikian, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu jangan kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Selanjutnya, iblis memutarbalikkan firman Tuhan menjadi demikian. Sekali-kali kamu tidak akan mati, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Dalam Kejadian 3 ayat 4 sampai yang ke-5. Hawa tergoda oleh bujukan iblis. Hawa mengambil buah terlarang, memakannya, dan memberikannya kepada Adam. Hal itu yang menyebabkan mereka jatuh ke dalam dosa. Setelah jatuh ke dalam dosa, hubungan manusia dengan Allah menjadi rusak. Mereka harus meninggalkan Taman Eden. Pintu masuk ke Taman Eden dijaga ketat oleh kerub atau malaikat dengan menggunakan senjata yang menyala-nyala. Dalam Kejadian 3 ayat 24. Jika tetap di Taman Eden, mereka akan menikmati segala sesuatu yang terdapat di sana dalam memenuhi kebutuhan hidup. Jika hal itu yang terjadi, mereka akan kekal dalam kesalahan. Dalam keadaan seperti itulah iblis berusaha melilit kehidupan Adam dan Hawa. Iblis berusaha terus-menerus membuat mereka tidak berdaya. Iblis, yaitu ular, akan mematok tumit atau kehidupan manusia. Iblis akan menyemburkan bisa yang mematikan terhadap tubuh mereka. Semakin lama, bisa ular tersebut akan melemahkan kehidupan manusia. Hal itu yang menyebabkan manusia akan menemui ajal atau kematian. Manusia yang telah jatuh dalam dosa tidak dapat membebaskan dirinya dari kuasa kegelapan itu jika hanya dengan kekuatan sendiri. Manusia dapat melakukan segala sesuatu yang menyebabkan mereka berdosa. Tetapi dengan upaya sendiri, manusia tidak dapat membebaskan dirinya dari akibat dosa yang dilakukannya. Manusia akan berseteru terus-menerus dengan kuasa iblis, tetapi manusia tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk mengalahkannya. Manusia membutuhkan kekuatan keturunan perempuan, yaitu Yesus Kristus, untuk menolong kehidupannya. Sejak mulanya Allah mencipta manusia menjadi makhluk paling mulia dari semua ciptaan. Salah satu penyebab manusia menjadi makhluk mulia karena memiliki kehendak bebas. Setiap keputusan yang ditentukan manusia berdasarkan kehendak bebas yang terdapat dalam dirinya akan berdampak secara moral, yaitu baik atau tidak baik, terhadap dirinya, penciptanya, orang lain, dan atau lingkungan. Karena itu pelanggaran yang dilakukan manusia pertama akan mendapat konsekuensi logis dalam kehidupan mereka. Seperti telah disampaikan pada paparan sebelumnya, Allah telah menjatuhkan putusan hukuman kepada para pihak, yakni ular, Adam, dan Hawa karena pelanggarannya. Terdapat hal yang sangat menarik untuk dihayati oleh seluruh manusia, yakni sebelum Allah menjatuhkan putusannya, Allah telah mencanangkan rencana menyelamatkan manusia yang berdosa dari penderitaan kekal. Hal itu dapat diketahui dari konten kitab Kejadian 3 ayat 15 demikian, Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Siapakah yang dimaksud dengan engkau dalam hal ini? Yang dimaksud dengan engkau dalam hal ini adalah ular. Siapa yang dimaksudkan dengan keturunan ular? Yakni yang dimaksud dengan keturunan ular ialah iblis. Siapa yang dimaksudkan firman Tuhan dengan perempuan ini? Yang dimaksud dengan perempuan dalam hal ini adalah Hawa. Sementara yang dimaksudkan dengan keturunan perempuan adalah Yesus Kristus. Kabar yang disampaikan oleh ayat ini sering disebut dengan Injil yang pertama. Kapan dan dimanapun iblis akan berusaha terus-menerus untuk melilit setiap orang. Bisa yang akan dikeluarkan dari mulutnya akan melemahkan, menjatuhkan, membinasakan, dan mematikan setiap orang berdosa.
Hanya Yesus Kristus yang dapat membebaskan setiap orang yang percaya kepadanya dari kerajaan maut. Sejak permulaan segala zaman, Allah telah mencanangkan programnya untuk menyelamatkan manusia berdosa karena kasih-Nya. Yesus Kristus telah dijanjikan akan datang ke dunia ini. Kedatangannya telah dinubuatkan dalam kitab para nabi, bahwa Yesus akan datang ke dunia ini, menjelma menjadi manusia, mati di kayu salib, turun ke dalam kerajaan maut, dan bangkit dari kematian untuk menyelamatkan manusia dari hukuman kekal. Dari mana setiap orang dapat mengetahui bahwa keturunan perempuan itu adalah Yesus Kristus? Yang pertama, Allah menghadirkan Adam di dunia ini tanpa menggunakan laki-laki dan tanpa menggunakan perempuan. Lalu yang kedua, Allah menghadirkan Hawa di dunia ini dengan menggunakan laki-laki tanpa menggunakan perempuan. Yang ketiga, Allah menghadirkan setiap orang di dunia ini dengan menggunakan laki-laki dan menggunakan perempuan. Lalu yang keempat, terdapat salah seorang sosok yang telah menjelma menjadi manusia di dunia ini tanpa peran seorang laki-laki, tetapi hanya melalui peran perempuan, yaitu Maria. Roh Kudus menaungi kehidupan Maria yang menyebabkannya mengandung dan melahirkan Yesus Kristus. Hal yang inilah yang menyebabkan Yesus Kristus sering disebut keturunan perempuan. Kenyataannya ini hanya menunjuk kepada salah seorang pribadi yang bernama Yesus Kristus. Terdapat orang yang ingin menyamakan peristiwa kedatangan Yesus ke dunia ini dengan sosok tokoh yang diharapkan. Tetapi lama-kelamaan, latar belakang tokoh yang dibangga-banggakan itu ternyata dipalsukan. Karena tidak ada manusia yang dapat disetarakan dengan kedatangan Yesus ke dunia ini. Peristiwa ini hanya terjadi satu kali untuk selama-lamanya. Kejadian seperti ini tidak akan dapat ditiru atau dipalsukan siapapun dalam sepanjang sejarah kehidupan manusia. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus untuk pertemuan pada hari ini. Biarlah firman ini menjadi rema bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kedatangan-Mu ke dunia ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penyelamatan-Mu bagi setiap kami ya Bapa. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu di kayu salib ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk seluruhnya yang Engkau berikan kepada setiap kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom.